Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahril Maulana dengan NIM 25044411065 dari kelas 2B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan dan cara kerja sistem menggunakan Teachable Machine untuk klasifikasi gambar. Nah, Teachable Machine adalah tools dari Google yang digunakan untuk membuat model machine learning tanpa coding. Nah, dengan tools ini kita dapat melatih sistem agar mampu mengenali objek berdasarkan data yang kita berikan. Nah, pertama kita masuk ke Google Chrome, lalu klik di pencarian Teachable Machine. Klik yang bagian atas, klik mulai. Nah, di bagian ini klik bagian proyek gambar, lalu klik lagi model gambar standar. Nah, pada tahap ini saya akan membuat 5 kelas. Nah, di kelas pertama yaitu jam tangan, dan di kelas 2 yaitu parfum. Kita tambahkan kelas baru karena saya akan membuat 5 kelas. Dan di kelas 3 yaitu kacamata. Dan di kelas 4 tisu. Dan yang terakhir yaitu air powder. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan data dengan menggunakan webcam. Nah, setelah kameranya aktif, kita masukkan objeknya. Yang pertama, jam tangan. Kita ambil beberapa foto sebanyak-banyaknya. Kita foto dari depan, dari kanan, dari belakang, dari samping kiri. Selanjutnya bagian parfum, kita ambil bagian depan, bagian kanan, bagian belakang, bagian sisi kiri. Nah, selanjutnya kacamata. Kita ambil dari depan lagi, dari sisi kanan, sisi belakang, dan sisi kiri. Nah, kita ambil dari sisi depan, sisi samping, belakang, samping kiri. Dan yang terakhir yaitu hair powder. Ambil dari depan, dari samping, dari belakang, sampingnya lagi, samping kiri. Nah, oke. Nah, setelah data terkumpul, saya klik tombol model kereta api. Nah, pada tahap ini sistem akan mempelajari pola dari setiap objek seperti bentuk, warna, dan ciri khas lainnya. Nah, cara kerja sistem pada Teachable Machine adalah dengan mempelajari data yang diberikan saat training. Nah, sistem tidak benar-benar memahami objek, tetapi mengenali pola dari gambar yang telah dilatih sebelumnya. Oke.
Oke, setelah training selesai, sistem akan membentuk model yang digunakan untuk mengenali objek. Nah, setelah proses training selesai, saya akan masuk ke tahap pengujian. Nah, yang sekarang ini tahap pengujian. Pengujian adalah tahap untuk mengecek apakah model dapat mengenali objek dengan benar. Nah, saya arahkan jam tangan ke kamera. Dan sistem akan mengenali sebagai jam tangan dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Nah, kita lihat yang bagian orange itu, tingkat kepercayaannya sekitaran 100%. Selanjutnya saya pakai kacamata. Kita lihat. Nah, pakai objek kacamata itu sekitaran 80% lah. Kalau parfum, nah, sekitaran 100%. Lalu yang terakhir, tisu. Nah, sangat jelas. Oke. Nah, dari hasil pengujian terlihat bahwa sistem memberikan prediksi beserta tingkat kepercayaan, namun jika pencahayaan kurang baik atau posisi objek berubah, hasil prediksi bisa menurun. Nah, hal ini terjadi karena sistem hanya belajar dari data yang diberikan saat training. Nah, dapat disimpulkan bahwa teachable machine memudahkan pembuatan model AI tanpa coding, namun hasilnya sangat bergantung pada jumlah dan kualitas data yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.